Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Najib Bukhari. Ini masih tentang bimbingan skripsi online. Kali ini tentang cara memanfaatkan fitur review MS Word. Di video sebelumnya sobat, saya sudah menjelaskan cara kerja Google Drive. Jadi nanti saya tidak akan banyak mengulang. Bagi yang belum nonton silahkan buka videonya. Saya akan mendemonstrasikan dengan dua file berbeda yang disimpan di dua folder berbeda. Masing-masing folder mewakili dua folder Google Drive yang berbeda, yaitu akun Google Drive Magda dan akun Google Drive dosen. Jadi nanti kalau saya bilang disimpan di folder Drive, itu artinya folder di laptop yang disinkronkan dengan Google Drive. Lalu masing-masing file mewakili file yang dibuat Magda dan file yang dikoreksi oleh dosen. Sebenarnya dua file ini adalah satu file yang dibagikan Magda ke dosen, lalu disinkronkan dengan menggunakan Google Drive. Langkah pertama, mahasiswa menyusun skripsi dengan Microsoft Word, sinkronisasi ke Google Drive, membagikan file ke dosen. Kali ini saya berperan sebagai mahasiswa bernama Magda. Jadi di MS Word saya ini, Magda Valeriana ya. Saya sudah menyelesaikan penyusunan bab 2 seperti ini misalnya. Sebelum disimpan, saya klik dulu review, lalu track change. Tujuan track change ini untuk merekam seluruh perubahan pada dokumen. Baik perubahan yang dilakukan dosen maupun yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, sebenarnya ini yang lebih berkepentingan adalah dosen, tapi mahasiswa juga perlu tahu. Kita simpan di folder Drive ya. Folder Drive-nya namanya G Drive Magda. Di sini tempatnya. Perhatikan sobat, ini saya kasih nama Magda, ada di belakangnya ada Magdanya. Bab 2 Magda. Nah, kenapa kita kasih nama Magda gitu? Jadi bab 2 Magda. Saya perlu menambahkan nama supaya dosennya nggak bingung. Sebab kalau misalnya nanti kita kasih bab 2, ini bab 2 punya siapa gitu. Kan yang bimbingan bukan hanya saya, tapi juga ada mahasiswa lain. Kemudian saya save. Perhatikan sobat, di sini sinkronisasi Google Drive terjadi ya. Baik, ini saya tutup. Selanjutnya file tadi saya share di Google Drive Magda ya. File bab 2 ini saya share ke dosen. Caranya klik kanan. Kemudian di Google Drive ini klik share. Lalu masukkan email dosen kita. Ini dosen saya pakai email ini. Kemudian di sebelah kanannya ini, sobat bisa editor dan seterusnya. Ini sudah saya bahas di Google Drive ya. Dalam pembahasan Google Drive saya tidak pakai Notifi, langsung saya share. Perhatikan sobat, terjadi sinkronisasi. Dan nanti juga dia akan terjadi sinkronisasi di file drive-nya dosen. Langkah kedua, sinkronisasi ke laptop dosen. Dosen memeriksa skripsi dengan MS Word. Dosen sinkronisasi ke Google Drive. Dan otomatis sinkronisasi antar Google Drive. Sekarang saya berganti peran menjadi dosen. Setelah mengetahui ada file dari Magda, saya buka Google Drive di Chrome. Ini sudah saya buka. Lalu saya harus buat pintasan ya.
Bagaimana cara membuat pintasan? Silakan sobat lihat di video saya tentang Google Drive, ya, selengkapnya ada di sana. Setelah membuat pintasan, kembali ke laptop, kita buka folder dosen, ya, folder drive kita di file berbagi. Sekarang ada file yang tadi dikirimkan oleh Magda, yaitu bab 2 Magda. Kita buka. Pertama-tama pastikan bahwa track change ini dalam keadaan aktif. Ya, tentu ini sudah aktif. Kenapa? Karena tadi sudah diaktifkan oleh Magda. Dan prinsipnya kan ini file yang sama yang dibuat oleh Magda. Selanjutnya dosen melakukan koreksi dan memberikan komentar-komentar. Untuk memberikan komentar, blok bagian akan dikomentari. Misalnya nih ya, ini nggak sesuai dengan standar penulisan. Kita blok. Lalu kita komentari, misalnya judul bab itu font Cambria misalnya 14 poin. Oke. Terus apa lagi misalnya? Nah, ini klik kanan, setelah di blok, new comment, judul bab all capital gitu kan. Semuanya harus huruf kapital. Apalagi nih, misalnya nafas ya, nafas. Nafas ini kan kata asing sebenarnya. Maka kata asing dicetak italik itu. Apalagi nah, ini misalnya nih masih terkait dengan teknik di blog, kemudian new comment, ini apa? Ini subjudul, harusnya subjudul itu before tag 0 ya, nilai before tag-nya misalnya gitu. Kita kasih komentar before tag sama dengan 0. Artinya before tag sama dengan 0 itu artinya dia harusnya persis di batas tepi kiri gitu misalnya ya. Kemudian misalnya kita lihat di layout ini halamannya bener nggak? 4434. Kita lihat di layout, kemudian di page. Nah, ternyata sudah benar 158, bukan di topnya gitu ya. Jadi misalnya kirinya itu harusnya 158, bukan yang di top itu misalnya. Kita komentari, kita sekalian di sini misalnya layout halaman 3 atas 3 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm gitu ya, kanan 3 cm gitu. Atau misalnya kita cukup yang misalnya kiri aja, karena yang salah kiri tadi kan, dengan yang atas itu misalnya. Ini kita hapus, yang kanan juga kita hapus. Apalagi misalnya, oh ini terkait teks ini ya, ini tiba-tiba watak dasar manusia, ini misalnya kita kasih komentar, berikan pengantar, jangan langsung masuk ke pembahasan tentang apa ini, nafas itu ya. Tiba-tiba watak dasar manusia gitu kan gak enak gitu. Kita kasih komentar. Bahasan tentang watak dasar. Baik, sekarang saya sebagai dosen sudah mengomentari ini.
1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya memberikan komentar 5. Nah, setelah selesai kita ngasih komentar, simpan file, dan lakukan sinkronisasi. Ini saya simpan. Dan otomatis nih ya, sinkronisasi kalau di laptop saya, karena saya setel otomatis Google Drive-nya, dia melakukan sinkronisasi. Ini saya tutup. Langkah ketiga, mahasiswa melakukan sinkronisasi ke laptop. Kembali dengan MS Word untuk merevisi, menyinkronkan ke Google Drive, membagikan file ke dosen secara otomatis. Balik lagi, saya sebagai Magda, tentu yang pertama file disinkronkan di Google Drive dengan yang di laptop ya. Punya saya tentu sudah. Setelah disinkronkan, harusnya file yang dibikin tadi yang dikirim dari dosen, dikirim kembali itu sudah ada. Kemudian di file itu sudah ada tambahan-tambahan komentar dari dosen. Sekarang kita buka. Di Google Drive Magda ya. Google Drive Magda kita buka. Ini file yang tadi kita kirim. Nah, kelihatan di sini sudah ada komentar-komentar yang dikirimkan dosen tadi ini. Sudah ada komentarnya. Kelihatan ketika dibuka oleh Magda. Sobat, perlu saya ingatkan, revisinya itu di file ini yang ada komentarnya dosen. Bukan dengan membuat file baru gitu ya. Ya di sini ini ada komentarnya ini gitu. Karena kalau nanti sobat bikin baru misalnya di sini di copy paste di file baru itu jadinya percuma gitu. Dosen nggak bisa lagi melihat perubahannya. Kan tadi sudah di track change tadi. Track change-nya itu jadi nggak bermanfaat gitu. Jadi ya di sini ini sobat kalau mau merevisi. Terus jangan ini ya, tracknya ini kan dalam keadaan aktif. Jangan diklik, karena kalau diklik menjadi tidak aktif dan itu membuat tadi yang saya katakan, percuma dosen mau nge-track ya, mau melacak perubahan, kalau kemudian kita ini nonaktifkan dengan mengklik. Gitu. Sekarang kita lakukan revisi, misalnya ya, bab 2, judul bab harus Cambria. Baik, karena kita sudah punya style, kita bisa langsung Ctrl Shift Alt G. Nah, otomatis dia sudah membentuk seperti ini. Kemudian ini harus apa nih? Kata asing dicetak miring. Oke, cetak miring. Ctrl I. Baik. Kemudian dikomentari judul bab all capital. Caranya diblok aja. Kemudian Shift F3. Sudah jadi. Lalu ini dikomentari subjudul before tag 0. Oke. Ini karena kita sudah punya style, jadi kita bisa Ctrl Shift Alt T. Otomatis dia sesuai dengan yang diharapkan oleh dosen, yaitu pas persis di batas tepi kiri. Apalagi, oh ini layout halaman atas 3 cm kiri dan seterusnya. Baik, kita atur layout. Ini 4 cm 4 cm 1,58 ya. Kalau 3 cm 1,18 kita ubah. Kemudian yang left kita ubah menjadi 1,58. Oke, otomatis dia kirinya sudah seperti ini. Kemudian apalagi nih komentarnya dosen nih. Berikan pengantar, jangan langsung masuk ke pembahasan tentang watak dasar. Baik, kita perlu menambahkan teks, tulis macam-macam misalnya ya. Saya menulis ini misalnya. Oke, ini baik, saya rasa seluruh petunjuk dosen sudah kita laksanakan.
Sobat juga bisa menambahkan komentar reply ya. Misalnya ada pertanyaan, perintah dari dosen yang kita nggak paham misalnya. Katakanlah misalnya nih, kita kata asing dicetak italik. Sobat bisa menambahkan caranya klik reply begini, terus kita tanya misalnya, maksudnya italik apa? Maksudnya italik apa? Tanda tanya ini ya. Ini misalnya ini ya. Tapi kan udah diubah, ini hanya contoh aja kalau mau menambahkan reply. Ini reply ini misalnya bisa saja kita bertanya maksudnya apa gitu. Atau mungkin sobat bisa menjelaskan kenapa diubah seperti ini gitu ya. Bisa menyampaikan alasan. Tapi kalau misalnya sekedar sudah diubah Pak, itu nggak penting gitu. Karena kita mengubah itu sudah otomatis berubah, nggak perlu dikasih tahu sudah diubah Pak, dosen udah tahu gitu. Jadi lebih kepada diskusi kenapa kita mengubahnya seperti ini, atau kita bertanya misalnya maksudnya perintah dosen itu atau petunjuk dosen itu apa gitu. Setelah selesai semuanya, perubahan kita simpan, Ctrl S, kita tutup. Jadi otomatis dia nanti akan melakukan sinkronisasi kalau di laptop saya ini ya. Langkah keempat, dosen kembali menyinkronkan ke laptopnya. Dosen kembali memeriksa skripsi dengan MS Word. Dosen kembali menyinkronkan ke Google Drive dan otomatis sinkronisasi antar Google Drive. Saya kembali bertindak sebagai dosen. Pertama-tama yang dilakukan adalah menyinkronkan Google Drive dengan laptop. Kalau belum ya, kalau punya saya dalam praktek tadi sudah. Selanjutnya, buka file bab 2 Magda. Ini tempatnya tentu di kuliah online. Ini punya dosen tadi diletakkan di file berbagi bab 2. Kita buka. Untuk melihat perubahan yang dilakukan Magda, ya, kita buka file review. Menu review kita buka. Ini ya, sobat, kalau misalnya sobat mahasiswa atau dosen tidak melihat komentar-komentar, misalnya kalau ini saya klik gini ya, ini hanya terlihat begini, nggak kelihatan, ini ya. Nah, caranya ini memang harus dalam keadaan show common supaya kelihatan, gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk melihat keseluruhan perubahan-perubahan, maka menu review ini, kemudian di sini kita pilih all markup. Baik, di sini kita pilih all markup, maka semuanya akan kelihatan. Kalau kita pilih all markup, maka show common otomatis dalam keadaan disable. Kemudian untuk mengatur bagaimana kita melihat perubahan-perubahan ini di show markup ini, pertama command dicentang, oke, insertion and deletion, itu artinya nanti perubahan dalam bentuk tambahan karakter atau penghapusan karakter juga akan terlihat. Kemudian formatting, ini juga dalam keadaan centang supaya kita juga bisa melihat. Kemudian yang di submenu balloon, ini pilihan ya. Show only common and formatting in balloon. Bentuknya akan seperti yang terlihat ini. Kalau misalnya all revision inline, bentuknya akan seperti ini. Jadi kelihatan perubahan-perubahannya ditampakkan di sini, ini lebih sulit difahami gitu ya. Kemudian kalau kita pilih show revision in balloon, ya seperti ini, tapi bentuknya beda karena tidak langsung ya. Jadi pilihannya sebenarnya tergantung sobat mau seperti apa. Tapi kalau saya misalnya only common and formatting in balloon. Nah, untuk melihat secara keseluruhan, saya klik reviewing pane, artinya kita membuka panel. Nanti di sebelah kiri ini ada panel. Saya pilih di sini ada pilihan vertikal dan horizontal. Kalau vertikal tampil di sebelah kiri. Sobat, di sini akan kelihatan misalnya revision. Ada insertion 1, deletion
all formatting ada 4, common ada 6. Misalnya nih, inserted ini kelihatan di sini. Seperti dikemukakan ini berarti ada tambahan karakter yang ini ya. Nah, ini insertion. Kemudian deleted tadi tidak ada. Formatted ini disebutkan ini left dan seterusnya ini formatted. Kemudian font italic complex script telah dilakukan formatted oleh Magda Valeriana. Space after 30 sama tadi yang terkait dengan ini. Kemudian ini komentar Najib, komentar Magda Valeriana, kemudian ini judul. Oke, sudah ya. Jadi Magda Valeriana telah, kalau kita baca di sini, Magda Valeriana telah melakukan format terkait dengan layout halaman. Left menjadi 158, right 118, top 118, bottom 118. Header distance from edge 0,49 dan seterusnya. Ini kalau kita lihat di revision yang panel review ya. Jadi ada ringkasannya, lalu ada seluruh perubahan detailnya dicatat di sini. Di samping itu, sobat juga bisa melihat di sebelah kiri ini. Sobat sekalian, kalau ini ya, misalnya di sini tertulis ada merah, kalau di akun Magda mungkin warnanya biru atau seperti apa ya, nanti kita lihat. Biarkan saja, ini sebenarnya menunjukkan bahwa merah ini dia perubahan baru gitu ya. Artinya dia tambahan baru yang dilakukan. Kita misalnya, siapa yang melakukan? Oh ini, Magda Valeriana gitu ya. Menambahkan judul baru gitu misalnya. Kemudian kita kembali ke show markup, specific people tadi. Kalau misalnya ini kita klik, salah satunya tidak kita hilangkan centangnya, maka kita tidak akan melihat perubahan yang dilakukan oleh orang ini, yaitu Magda Valeriana. Misalnya kita hilangkan, maka hanya punya kita aja. Atau sebaliknya, karena ini kepentingannya dosen, kita hanya kepengen melihat yang dilakukan Magda saja, maka Magdanya kita klik, tapi yang dosennya kita hilangkan misalnya. Muhammad Najib kita hilangkan, maka yang ditampilkan hanya perubahan apa yang dilakukan Magda atau komentar apa yang dilakukan oleh Magda. Jadi seperti ini. Baik, ini kita tutup ya sebelah kiri. Untuk menerima revisi yang sudah disetujui, kan tadi Magda sudah melakukan revisi-revisi. Apakah revisinya sudah kita setujui? Kalau misalnya sudah kita setujui, kita letakkan kursor di paling awal bab ini ya. Di halaman paling awal. Kemudian semua yang kita setujui nanti kita akan klik setuju. Itu caranya di accept ini. Di accept ini pilihannya ada accept this change. Jadi ini satu-satu. Kemudian bisa accept and move, artinya kita terima kemudian pindah ke berikutnya. Kalau misalnya kita yakin semua sudah kita terima ya, accept all change. Tapi kita coba dengan satu-satu ya, misalnya perubahan yang paling pertama itu perubahan formatting. Kita terima. Lalu kita klik lagi perubahan berikutnya, kita terima. Lalu perubahan format italic, kita terima. Perubahan format indent, kita terima. Kemudian yang terakhir ini perubahan penambahan ini, kita terima nggak? Ini ada tandanya seperti ini, kita terima nggak? Misalnya kita terima. Kalau misalnya mau ditolak gimana? Jadi kita ulang, Ctrl Z. Misalnya perubahan yang ini oke, pengertian nafas kita terima. Tapi yang perubahan ini seperti dikemukakan ini kita tolak, maka kita ambil yang ini, reject and move to next. Ini misalnya kita reject. Maka perubahan ini kita tolak. Ya. Artinya kita tolak berarti tidak diterima dan mungkin kita perlu mengomentari lagi. Misalnya kita komentari redaksinya tidak
sesuai gitu misalnya ya. Karena ini hanya contoh, jadi mungkin saya hapus saja, saya taruh di sini, kemudian saya klik delete comment. Comment yang tadi kita hilangkan. Baik, tapi karena asumsinya diterima semua, maka yang ini tadi hanya contoh saja, ditolak ini hanya contoh. Dalam hal ini misalnya kita terima gitu ya, kita accept aja. Lalu di bagian komentar ini mungkin juga kita hilangkan, jadi klik di tempat yang ada di komentari, delete comment di sini, contohnya tadi, atau sobat bisa misalnya di blog, lalu klik kanan, delete comment. Sama sebenarnya, ini hanya cara kerja kita aja. Sobat dosen, kalau misalnya seluruh perubahan yang dilakukan mahasiswa itu disetujui, sobat bisa misalnya klik accept, lalu pilih accept all change. Ini kalau semuanya diterima. Tapi tadi kita sudah menerima semua ya, tapi melalui accept and move to next. Ya, kalau misalnya sudah diterima, semuanya perubahan kita terima, kita oke. Lalu yang kedua, kita hapus seluruh komentar. Caranya klik di delete ini, kemudian delete all comment in document. Semuanya hilang. Nah, misalnya bersih seperti ini menandakan kalau sudah di ACC. Misalnya ya, dosen kalau sudah hilang komentarnya, berarti mahasiswa tahu kalau bab 2 ini sudah di ACC. Atau sobat bisa misalnya untuk mengetahui bahwa ini sudah di ACC, sobat memberikan komentar di bagian bab misalnya. Bab 2 sudah disetujui gitu ya, atau di ACC. Jadi ketika mahasiswa buka, dia tinggal melihat komentar ini aja, dan ini menandakan bab 2 sudah disetujui. Dan tentu cara tahunya setujui banyak ya. Bisa juga nanti kalau misalnya kita menggunakan Classroom, dikasih komentar, bab 2 sudah disetujui. Selanjutnya kita simpan file, Ctrl S, dan keluar. Langkah kelima, sinkronisasi ke laptop, dan mahasiswa tahu kalau filenya sudah disetujui. Kembali saya sebagai Mahda, pastikan Google Drive telah tersinkronisasi dengan di laptop. Kalau sudah, pastinya di file yang tadi dikirim dosen, di Mahda sekarang juga sudah berubah. Untuk itu kita buka file bab 2 di folder drive-nya Mahda ya. Bab 2 kita buka. Nah, ini tadi sekarang saya kan berposisi sebagai Mahda, ini makanya akunnya akun Mahda, dan kita lihat yang terakhir adalah seperti ini. Bab 2 sudah disetujui. Baik. Sobat sekalian, ketika nanti di print apakah komentar ini akan ikut, itu bergantung kepada keinginan sobat. Jadi misalnya sobat waktu masih banyak komentarnya mau di print sekalian komentarnya, itu juga bisa. Nah, caranya begini. Ctrl P, kita masuk di printer, kemudian di setting ini ya, setting, kita klik tanda panahnya, kemudian pilih di sini. Kalau misalnya print markup ini kita centang, maka markup ini juga akan di print. Tapi kalau print markup ini kita hilangkan, maka dia tidak akan ikut di print. Nah, seperti ini caranya sobat. Jadi sobat nggak usah khawatir, misalnya ada banyak komentar, apakah nanti kalau di print komentarnya ikut? Itu bergantung kepada sobat, apakah mau ikut di print atau tidak. Demikian sobat, mudah-mudahan bisa diterapkan baik oleh dosen maupun mahasiswa dalam melakukan bimbingan skripsi online. Tetap semangat, sampai jumpa di konten berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.